Hai Bes, apa kabar kalian? Gimana hari-hari kalian tanpa aku? Aku udah berapa lama ya nggak bikin vlog? Kayaknya udah berapa bulan ya? 2 bulanan ya kayaknya. Mau tahu Bes, moodku lagi naik turun ini nggak terkontrol. Jadi mana ya? Males tapi kadang bingung gitu. Sampai kulihat tuh kemarin dashboard YouTube Studio merah semua. Kayak mana kan ya kalau kita nggak bikin vlog tuh, kasian. Kadang ada yang nyariin, kadang dia GR sih. Aku kan ini buat video ini di hari Minggu. Nah kebetulan aku tadi itu baru pulang libur sekitar jam 9. Sekarang udah hampir jam 10 malam. Nah aku tuh ketemulah sama orang Indonesia, sama-sama kerja di sini. Dia tuh sekitaran umur udah 52 tahun. Jadi aku tanya dong, dia tuh punya anak berapa gitu. Dia tuh baru punya anak 1 Bes. Nah yang bikin aku sedihnya lagi tuh, dia tuh punya 3 adik. Nah yang satunya itu, adiknya itu kayaknya baru nyari kerja deh kalau nggak salah tadi ceritanya. Nah jadi dia ini anak pertama gitu loh Bes. Aku tadi sampai nangis dengar ceritanya tuh ya, karena menurut aku tuh bebannya memang terlalu berat gitu ya. Kayaknya tuh yang aku rasain, aku juga ngerasa jadi anak pertama, aku tahu gimana rasanya gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasanya kayak ikut terbawa situasinya dia gitu loh, kayak ngejalanin hidup dia juga gitu. Jadi dia tuh kerja sampai umur segini karena dia habiskan itu dulu. Pertama kali berangkat ke Hong Kong itu dia hampir 15 tahun. Selama 15 tahun itu dia itu mencukupi keluarganya, satu keluarga. Maksudnya dia tuh udah gak punya bapak gitu kan, bapaknya tuh udah meninggal dari dia SMP kalau gak salah. Jadi dia tuh SMP dulu sambil kerja gitu untuk mencukupi satu rumah, sedangkan ibunya tuh udah tua gitu. Kayaknya tuh kayak kalau waktu zamannya SMP tadi dia cerita ibunya tuh kerja cuman jadi ibu rumah tangga gitulah, kerja di IRT gitu. Nah terus dia tuh cerita selama dia kerja di Hong Kong 15 tahun itu dia nyekolahin adiknya, terus menuhin kebutuhan 3 adiknya sama ibunya. Jadi ibunya tuh udah gak bisa kerja karena sakit asam urat kalau gak salah tuh. Nah adik-adiknya itu baru masuk sekolah waktu itu. Jadi kayak waktunya tuh berbarengan gitu. Adiknya tuh jaraknya tuh gak jauh gitu kan. Jadi dia tuh kayak menceritakan di saat itu tuh dia kayak orang sanggup nggak sanggup gitu. Hampir dia tuh kayak ngerasa di sini tuh hampir stres gitu loh, karena dia seorang diri, gaji dia sebulan, dia itu katanya dulu gaji cuman zaman dulu tuh belum sampai 4.000 katanya Bes. Di Hong Kong ini kan sekarang gaji standar itu 4.000 sekian kan, hampir 5.000. Nah dulu itu dia gaji masih 3.000-an. Nah dia itu cuman pegang uang $300 untuk setiap bulannya dia, sisanya itu dikirim semua ke rumah. Selama 15 tahun dia menjalani tuh hidup kayak gitu, cuman pegang segitu-segitu sampai dia pulang gak punya tabungan sama sekali. Dia ngerasa 15 tahun itu mungkin udah cukup lah ya buat dia mencukupi adik-adiknya. Dia pikir seperti itu. Ternyata adik-adiknya sama orang tuanya ini mungkin enggak dididik supaya menjadi anak yang mandiri. Jadi selama 15 tahun kakaknya berjuang untuk menghidupi adik-adiknya, ternyata menjadikan anak-anak itu ketergantungan gitu. Jadi apa-apa itu kayak
minta sesuatu tuh diharuskan, nggak bisa melihat keadaan kakaknya itu seperti apa, sampai dia cerita pernah terlilit hutang di bank sini itu hanya untuk nyukupin kemauan adiknya gitu. Jadi kayak aku tuh dengernya tuh kasihan gitu, cuman aku ngerasanya dia itu bener-bener hebat ya, ibaratnya seorang kakak menghidupi adiknya yang kayak gitu, terus dia masih sampai bertahan hidup sampai sekarang, itu kalau kataku udah pencapaian yang luar biasa gitu loh. Aku pun kalau ngebayangin seandainya aku menjalani hidupnya dia, aku kayaknya belum tentu sanggup gitu kan. Nah, aku pelajarin dari dia itu sampai dia cerita dia itu menikah, punya anak satu, itu dia di umur udah hampir 40 tahun. Saking dia itu memikirkan apa-apa untuk adiknya, untuk orang tuanya. Jadi diri dia sendiri sampai mau menikah itu dia takut gitu, karena kalau dia menikah nanti adik-adiknya gimana gitu kan. Dia menikah di sekitaran umur hampir 40 tahun katanya. Terus sekarang dia itu kerja lagi ke sini, dan yang nggak habis pikirnya itu dia di sini tuh udah hampir 6 tahun atau berapa tahun gitu. Anaknya sekarang udah SMP, kayaknya iya baru masuk SMP tahun ini deh, kayaknya lulusan ini ya. Kalau 6 tahun iya sih ya kayaknya ya. Pokoknya dia bilang anaknya itu udah ditinggal 6 tahun gitu. Nah, terus aku tanya dong, adiknya gimana, kerja di mana gitu kan, setelah dibiayain apa segala macam sekolah tuh gimana. Ya adiknya tuh tetap sekarang walaupun nggak ketang sedikit-sedikit tetap minta gitu loh ke kakaknya. Terus aku kan bilang kayak, kamu tuh apa nggak bisa gitu kayak memikirkan untuk keluargamu sendiri, kayak untuk anakmu, masa depan anakmu. Karena kalau semuanya kamu pikir sendiri, apa kamu tuh nggak kasihan? Ibaratnya anakmu tuh udah kamu tinggal, sampai ibaratnya rumah aja, maaf ngomong, dia ngomong rumah itu beli second terus harus ngerenov gitu, dan sedangkan biaya renov itu setauku lebih mahal daripada kita bangun dari nol gitu ya. Itu dia tuh sampai belum bisa, karena dia itu berangkat ke sini lagi entah terlilit hutang atau kayak mana katanya. Jadi dia itu balik lagi ke sini untuk membayari hutang-hutang itu. Aku kayak sebenarnya kayak kasihan gitu ya. Kasiannya tuh karena aku memposisikan aku juga itu kakak pertama gitu, kayak kenapa sih kayak orang di aku mau nangis lagi, kayak apa ya, kayak orang yang di rumah itu nggak bisa mengerti keadaan kayak kita tuh di sini tuh kerja gitu kan. Jadi tuh kalau seandainya kalian tuh udah lulus sekolah atau apa, tolonglah kalian tuh jangan kayak menggantungkan hidup kalian tuh sama kakak kalian yang ada di luar negeri. Ini pesan juga ya buat orang-orang yang aku mau nangis, soalnya aku bener tadi tuh denger ceritanya dia sampai nangis aku, karena bener-bener kayak kasihan gitu. Berpuluh-puluh tahun ibaratnya dia ninggalin kehidupannya dia tuh untuk nyukupin si adik-adiknya gitu loh. Sampai bahkan dia menikah punya anak pun ibarat dia masih mau kerja lagi sampai kesini gitu kan. Itu menurutku tuh kayak wah, capeknya sih capek banget kayaknya itu ya. Cuman aku salutnya sama si mbaknya ini, luar biasa lapang dada banget gitu loh, menghabiskan puluhan tahun di negara orang menjadi tulang punggung keluarga tuh kayak wah, aku aja belum tentu sanggup kayaknya ya. Apalagi sampai dia ninggalin anak, itu kayaknya aduh, aku sih bayanginnya aku nggak sanggup beneran. Sanggup pun kayaknya ya sambil nangis-nangis. Jadi aku tuh kayak berpesan buat kalian yang di luar, yang di rumah, yang di Indonesia gitu, tolong gitu, kayak kalian itu kalau dibantu sama kayak kakaknya atau saudaranya yang dari luar negeri, kalian tuh sebisa mungkin tuh usahain badan kalian tuh mandiri gitu loh. Jangan
mentang-mentang yang di sini tuh kerja, terus kayak kalian itu jadi menggantung karena gampang nanti pinjem, ngomong kasarnya minjem ke mbaknya, minjem ke kakaknya. Sedangkan kayak kakaknya itu nggak mungkin gitu loh mau menagih uang kalau yang dipinjem ke adiknya atau ke saudaranya. Itu kadang kita itu nggak tegel gitu, apa ya, nggak tega gitu loh. Cuman kebanyakan aku pun banyak ya kayak mendengar-dengarin cerita orang itu, banyak memang orang Indonesia itu yang di rumah itu keluarga tuh tegel gitu loh, teganya sama kita yang di sini gitu loh. Kita tuh kadang di sini sampai ngirit, sampai ibaratnya apa, nyari part-time, kadang jarang libur gitu. Itu tuh karena kita tuh ngerasanya kita ngirim berapa pun untuk keluarga di Indonesia tuh nggak pernah cukup gitu loh. Sedangkan kita itu ditanyain, nah yang bikin herannya tuh gini, kita setiap bulan tuh udah kirim uang ya. Nah mereka itu entah itu tetangga, entah itu saudara, entah itu siapapun, kita itu diwajibkan pulang harus membawa uang ratusan juta, sedangkan kita setiap bulan itu mengirimkan uang lebih dari 3 juta gitu loh. Itu kadang aku tuh gimana ya logikanya mereka yang ada di Indonesia tuh sebenarnya ada isinya nggak sih kepalanya gitu. Kadang suka heran aku juga, kenapa kok pemikirannya tuh sebegitu pendeknya gitu loh. Makanya kayak aku dari ceritanya si mbak ini ya, aku tuh kayak berpikir terus kayak bener juga sih, kayak kita tuh sebenarnya harusnya sama saudara sama adik tuh membantu boleh, tapi jangan sampai yang ibaratnya apa-apa sedikit-sedikit dibantu. Jadi mereka itu menganggapnya itu udah kewajibannya kita, sedangkan anak itu kalau dia itu memang diajarin mandiri seharusnya sama orang tuanya tuh, entah ya dikasih uang nih misalnya sama mbaknya, dikasih uang 1 juta tiap bulan, yang 500 dibuat modal buat dagang atau kayak mana gitu kan, pulang sekolah dagang malam atau kayak mana gitu. Maksudnya tuh meringankan kita yang ada di sini gitu loh. Jangan kalian minta beliin motor, minta beliin ini, minta beliin itu. Kadang apa ya mikirnya tuh, apa dikiranya kita yang kerja di sini tuh uangnya miliaran kali ya. Makanya tuh kayak orang-orang yang di Indonesia tuh nggak pernah mikirin kita gitu. Kadang kita tuh yang di sini aja mau apa-apa itu ngempet loh, bener. Kita tuh kadang pakaian di sini tuh yang memikirkan keluarga itu, pakaian kita di sini kayak gembel. Beda sama mbak-mbak yang bisa ke salon setiap libur, bisa apa, bisa beli baju setiap minggu. Itu memang mereka tuh sebenarnya ya entah udah berkecukupan atau mungkin tidak ada pengeluaran lainnya gitu ya, jadi mungkin bisa buat merawat diri gitu. Kalau yang untuk nyukupin keluarga kayaknya nggak mungkin bisa bergaya hedon kayak gitu. Jadi itu ya bes ya, aku tuh kayak sedih gitu denger ceritanya tuh, kayak ya jangan sampai kayak gitulah kalau bisa gitu. Tolong yang di Indonesia tuh mengerti, kalau misalnya kalian sudah dibantu, jangan sampai kita itu menjadi apa ya, kita itu menjadi kewajiban gitu harus, sedangkan kita sendiri tuh punya kehidupan sendiri gitu yang harus kita tanggung. Apalagi sampai punya anak, udah punya anak tuh kan berarti kita punya tanggungan sendiri. Kamu tuh kalau bisa ya gimana caranya semandiri mungkin gitu loh, jangan sampai menyusahkan orang lain. Kalau bisa usahalah sendiri gitu, gimana caranya gitu loh ya. Udahlah bes, aku tuh kayaknya cuman pengen berbagi cerita itu aja. Cuman mudah-mudahan ya buat kita semua itu pelajaran gitu. Ini karena lagi denger Indonesia lagi chaos-chaosnya, jadi aku nggak mau komen Indonesia ya bes. Indonesia terlalu rumit untuk dipikirkan, negara kita nggak akan pernah maju sebelum ada wakil rakyat yang jujur dan amanah, yang bisa dipercaya betul-betul. Karena di Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, tapi hanya kekurangan orang jujur. Oke bes, bye bye.